Saudara, dampak perang tarif dagang Trump makin dikhawatirkan oleh pengusaha di Indonesia. Perang tarif Amerika-China belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Not only with China, but China is by far the biggest abuser in history. If you slap tariffs against China, China will slap tariffs back at you. Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di bulan April tahun 2025 ini, dunia dikejutkan dengan kebijakan Presiden Trump yang memicu ketegangan ekonomi di banyak negara besar. Tanpa banyak peringatan, Amerika mulai memberlakukan biaya tambahan atau tarif tinggi untuk hampir semua produk impor yang masuk ke negaranya. Langkah ini bukan cuma mengejutkan pasar internasional, tapi juga langsung memicu serangan balik dari negara Cina yang merasa paling dirugikan dari kebijakan ini. Akhirnya kedua negara superpower ini saling membalas dengan menaikkan tarif perdagangan hingga ratusan persen dan nimbulin ketegangan tinggi dalam pasar perdagangan global. Mungkin kamu heran gitu, kenapa ya tiba-tiba Presiden Trump ngelakuin ini? Buat kamu yang belum tahu, selama 15 tahun terakhir, China ini tumbuh jadi kekuatan ekonomi raksasa yang udah menggeser negara Amerika sebagai pusat manufaktur dunia. Dominasi produk buatan China dan ketergantungan global terhadap produk dari China ini menjadi ancaman ekonomi buat Amerika yang selama ini dianggap sebagai kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia. Dan karena itulah, Trump ngerasa perlu ngambil langkah tegas buat bisa memperlambat percepatan pertumbuhan ekonomi China yang diprediksi sebentar lagi bakal melampaui Amerika. Terlepas dari itu, mungkin banyak dari kita yang mikir, itu sih cuma urusan Amerika dan China doang. Soalnya semua ketegangan ini terlalu jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi percaya deh, dalam dunia yang saling terhubung kayak sekarang, konflik ekonomi antara dua negara raksasa ini bisa berujung fatal buat seluruh dunia. Yang lebih ngeri lagi, kalau kita baca sejarah, kita tahu bahwa perang dagang jarang berhenti di meja perundingan. Seringkali justru berakhir di medan perang. Perang Dunia I, Perang Dunia II, dua tragedi besar manusia bermula bukan dari tembakan pertama, tapi dari ketegangan internasional akibat perang tarif dagang yang terjadi di awal abad 20. Kalau kita belajar dari buku sejarah, umumnya kita bakalan tahu kalau Perang Dunia I dipicu sama penembakan Franz Ferdinand di Sarajevo tahun 1914. Perang Dunia II dipicu sama serangan Nazi Jerman ke Polandia di tahun 1939. Kedua fakta itu benar adanya, tapi yang nggak dibahas sama buku sejarah adalah dua pemicu ini harusnya nggak perlu meluas jadi perang besar. Kalau aja dunia lagi nggak dalam kondisi panas, gara-gara perang tarif dan juga perang dagang. Yap, percis kayak situasi dunia hari ini. Di video ini aku mau ngajak kamu menyelami sejarah, di mana perang tarif yang terjadi di awal abad 20, pada akhirnya ngakibatin tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Perang Dunia. Kalau kita mundur ke awal tahun 1930, saat itu dunia lagi mengalami krisis ekonomi terbesar abad 20 yang dijuluki dengan nama The Great Depression. Dalam kondisi ini, Amerika ngambil langkah yang ekstrim. Amerika memberlakukan sebuah kebijakan ekonomi bernama Smoot-Hawley Tariff Act dengan naikin tarif tinggi terhadap 20.000 produk yang masuk ke negara Amerika. Kebijakan ini berpengaruh langsung ke banyak negara utama saat itu, mulai dari negara-negara Eropa, Kanada, Amerika Latin, sampai negara Jepang. Amerika membangun tembok ekonomi menutup diri dari produk luar. Tapi kenapa sih Amerika ngelakuin ini? Karena ekonomi Amerika sangat terpukul oleh Great Depression. Pabrik asal Amerika banyak yang bangkrut dan permintaan dunia terhadap barang asal Amerika mulai merosot. Dengan adanya kebijakan ini, Amerika berharap supaya rakyatnya lebih milih beli produk lokal aja, karena produk impor tuh bakalan jauh lebih mahal. Dan kalau negara lain mau jualan ke pasar Amerika, mereka tuh perlu ngebangun bisnisnya di tanah Amerika dan nyiptain lapangan kerja di sana. Intinya Amerika tuh pengen berhenti buat jadi pasar konsumsi dari produk negara lain. Amerika pengen ngebangkitin industri nasionalnya dan juga maksa negara lain buat nyiptain lapangan kerja di Amerika. Dan tentu aja buat merebut kembali kejayaan ekonomi negaranya. Kalau kamu ngerasa situasi ini familiar, kalau kamu ngerasa ini terdengar akrab dengan situasi sekarang, yap betul, ini mirip banget dengan situasi tahun 2025 ini.
di mana Amerika kembali pakai tarif tinggi buat nekan dominasi Cina dan menghidupkan manufaktur lokal mereka sendiri. Skenario yang hampir sama lagi dimainin lagi 100 tahun kemudian. Tapi dari sejarah kita belajar bahwa langkah proteksionisme kayak perang tarif ini pada akhirnya enggak nyelamatin siapa-siapa. Karena setelah mereka memberlakukan kebijakan itu, negara lain membalas dengan naikin tarif buat barang-barang Amerika. Bahkan ada yang langsung memboikot produk asal Amerika. Dalam waktu 4 tahun, volume perdagangan dunia anjlok lebih dari 60%, dari tahun 1929 sampai 1933. Ini artinya 6 dari 10 kapal dagang dunia berhenti berlayar. Barang-barang jadi langka, harga melambung tinggi, jutaan orang kehilangan pekerjaan, bisnis lokal bangkrut, dan masyarakat makin frustasi. Di tengah kekacauan itu muncul sosok seperti Adolf Hitler yang nawarin nasionalisme ekstrim, militerisme, dan ngejadiin kaum Yahudi sebagai kambing hitam dari kesulitan ekonomi negara Jerman. Di tengah krisis Jepang, Kaisar Hirohito nyimpulin kalau satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan ekspansi militer ke wilayah lain buat merebut sumber daya dengan kekuatan militer. Di Italia, Mussolini membangkitkan fasisme, ngejanjiin kebangkitan bangsa dengan kekuatan senjata. Sementara itu, negara-negara mulai menutup diri satu sama lain. Negara-negara yang dulunya berdagang, kini saling curiga. Kerjasama internasional perlahan mati. Setiap negara cuma peduli sama sumber dayanya sendiri, gak lagi percaya sama kerjasama internasional. Dan ketika perdagangan berhenti, diplomasi pun ikut mati. Dan saat sumber daya nggak bisa lagi didapat lewat perdagangan damai, negara-negara mulai ngambil jalan kekerasan, yaitu perang. Jerman mulai menginvasi Eropa Timur dimulai dari Polandia. Jepang menyerang Pearl Harbor dan menyerbu Manchuria. Italia menyerang Ethiopia. Semua ini bermula dari satu akar masalah, perang tarif, kebijakan proteksionisme, dan perang dagang antar negara. Perang dagang yang dimulai di tahun 1930-an akhirnya berubah jadi Perang Dunia II. Puluhan juta jiwa melayang, semuanya bermula dari keputusan ekonomi yang keliru. Hari ini, dunia lagi-lagi bermain dengan api yang sama, dimulai dari perang tarif. Banyak tokoh yang menyuarakan narasi nasionalisme dan dipilih oleh masyarakatnya. Sejarah memberi kita peringatan yang sangat jelas. Ketika kerjasama antar negara mati, konflik jadi hal yang tak terhindarkan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang mengulang sebuah tragedi yang sama tapi dengan versi yang berbeda? Versi di mana senjata pemusnah massal dikuasai oleh banyak negara. Kita tahu bagaimana cerita di tahun 1930-an itu berakhir. Dunia yang awalnya hanya saling menaikkan tarif, akhirnya terseret ke dalam tragedi terbesar dalam sejarah umat manusia. Perang Dunia II. Dan sekarang hampir 100 tahun kemudian, kita melihat tanda-tanda yang tak kalah mengkhawatirkan. Negara-negara besar kembali memperkuat tembok ekonominya. Tarif dinaikkan. Perdagangan dunia yang selama ini terkoneksi sangat erat, akhirnya dipaksa terputus begitu aja. Dunia investasi dan pasar keuangan menahan modalnya. Lapangan kerja makin sulit. Masyarakat mulai frustasi dan mulai mencari kambing hitam atas kesulitan yang mereka alami. Retorika nasionalisme kembali disuarakan para pemimpin dunia. Negara yang tadinya bersahabat mulai saling curiga. Bagaimana dengan Indonesia? Kita tentu nggak kebal dari guncangan ini. Di satu sisi kita ikut terdampak. Nilai rupiah melemah terhadap dolar. Produk-produk murah dari Cina membanjiri pasar lokal, menekan industri dalam negeri, memukul usaha kecil, dan memperketat persaingan bisnis lokal yang udah berat. Investasi asing yang selama ini mendorong pertumbuhan kini melambat, karena ketidakpastian global membuat investor milih buat main aman. Tapi di tengah semua kekhawatiran ini ada kabar baik. Berdasarkan riset Global Peace Index dan International Conflict Studies, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang relatif aman kalau terjadi konflik besar di dunia. Sejak gerakan non-blok, Indonesia selalu berusaha buat ngejaga posisi netralnya, nggak berpihak membabi buta dan lebih ngutamain diplomasi. Dan di dunia yang kembali bergejolak kayak sekarang, posisi netral dan stabil ini adalah modal yang sangat berharga. Tapi tentu aja sebagai individu, kita tetap harus siap menghadapi ketidakpastian. Saat ketegangan global meningkat,
saat nilai mata uang dan pasar finansial mulai bergejolak, saatnya kita menyusun ulang strategi investasi kita. Alihin sebagian aset dari instrumen berisiko tinggi ke bentuk yang lebih tahan krisis, kayak emas, dolar Amerika, atau bahkan Bitcoin. Aset-aset yang selama ini dikenal sebagai safe haven ketika dunia mengalami gejolak. Selain itu, jangan lupa juga punya dana darurat yang cukup buat jaga-jaga nih untuk menghadapi situasi yang tidak menentu. Dan jangan berhenti memperkuat skill juga kondisi kerja, karena peluang baru justru sering muncul di tengah ketidakpastian. Kita nggak bisa ngendalin arah dunia, tapi kita bisa memperkuat fondasi kita sendiri. Saat dunia berubah jadi makin nggak pasti, kita nggak bisa milih di dunia seperti apa kita dilahirkan, tapi kita bisa selalu milih gimana kita menyiapkan diri. Belajar dari sejarah bukan berarti kita hidup dalam ketakutan, tapi supaya kita bisa melangkah lebih siap, supaya kita nggak cuma bertahan, tapi juga nemuin cara untuk bertumbuh. Karena pada akhirnya, di setiap masa sulit selalu ada kesempatan baru buat mereka yang cukup jeli untuk melihatnya dan cukup berani buat bertindak. Oke deh, segitu aja pembahasan kita kali ini. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat dan nambah wawasan kamu, jangan lupa share juga ke teman-teman kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.